Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fernanda, nomor induk mahasiswa 24477110001 dari kelas A. Dosen pengampu Bapak Arya Afendianto, Magister Pendidikan. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ke PGRI-an. Berikut adalah definisi dan penjelasan materi menurut pendapat saya dengan judul Program Pengadaan Pembinaan Organisasi. Latar belakang. Pembinaan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola organisasi secara efektif, terarah, dan profesional. Banyak organisasi masih menghadapi permasalahan seperti kurangnya kemampuan manajerial, lemahnya koordinasi, serta minimnya pemahaman tentang struktur dan fungsi organisasi. Kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Oleh karena itu, program pembinaan organisasi menjadi langkah strategis untuk membekali anggota dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kinerja organisasi yang lebih baik, solid, dan berkelanjutan. Pengertian. Program pengadaan pembinaan organisasi adalah suatu kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pemahaman anggota organisasi dalam menjalankan fungsi dan perannya. Pembinaan ini mencakup aspek manajemen, kepemimpinan, kerjasama tim, serta pemahaman struktur dan aturan organisasi. Dengan adanya program ini, organisasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu mencapai tujuan secara optimal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam organisasi agar lebih kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, program ini bertujuan memperkuat pemahaman anggota terhadap struktur, fungsi, dan manajemen organisasi, sehingga terciptanya kerjasama yang solid dan efektif. Dengan pembinaan yang baik, organisasi diharapkan mampu mencapai tujuan secara optimal, berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan secara profesional. Landasan dan dasar hukum. Landasan program ini didasarkan pada pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola organisasi yang efektif. Secara hukum, program pembinaan organisasi mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, khususnya terkait hak berserikat dan berkumpul. Selain itu, juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang mengatur pembinaan dan pengembangan organisasi, serta peraturan internal organisasi (anggaran dasar atau anggaran rumah tangga) sebagai pedoman operasional. Dengan landasan ini, pelaksanaan program memiliki arah yang jelas, sah, dan terstruktur. Permasalahan dalam program ini umumnya terletak pada rendahnya pemahaman anggota terhadap manajemen dan struktur organisasi. Selain itu, kurangnya keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim sering menyebabkan koordinasi yang tidak efektif. Partisipasi anggota yang belum maksimal serta minimnya perencanaan program juga menjadi kendala utama. Kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dan pencapaian tujuan secara optimal. Permasalahan dalam pembinaan organisasi dapat menyebabkan menurunnya kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman dan keterampilan anggota berdampak pada lemahnya koordinasi, komunikasi yang tidak berjalan baik, serta rendahnya kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi anggota menjadi menurun, sehingga program kerja tidak terlaksana secara optimal. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi dan menurunnya kepercayaan terhadap keberlangsungan organisasi. Bentuk-bentuk program pembinaan.
Bentuk program pembinaan organisasi dapat berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen, kepemimpinan, dan komunikasi anggota. Selain itu, dapat dilakukan melalui seminar dan workshop yang memberikan wawasan serta pemahaman tentang pengolahan organisasi yang baik. Kegiatan lain seperti mentoring atau pendampingan, simulasi organisasi, serta evaluasi rutin juga termasuk bentuk pembinaan. Melalui berbagai bentuk ini, anggota organisasi dapat berkembang secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan perannya secara efektif. Data pendukung. Yang pertama, jurnal dengan judul Pengaruh Pendidikan Pekoperasian dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota KUD karya Minakota Tegal tahun 2014. Ditulis oleh Nurul Hidayati dan Widianto pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembinaan dan pendidikan organisasi berpengaruh positif terhadap meningkatkan partisipasi anggota organisasi. Yang kedua, jurnal dengan judul Optimalisasi Proses Pengembangan Organisasi untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Karang Taruna Suta Parya, ditulis oleh Denny Ramdhani dan tim pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan organisasi mampu meningkatkan kerjasama, disiplin, dan keterlibatan aktif anggota organisasi. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman anggota terhadap struktur, fungsi, dan manajemen organisasi. Selain itu, anggota memiliki keterampilan yang lebih baik dalam kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi, disiplin, serta tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan lebih efektif, produktif, dan mampu mencapai tujuan secara optimal. Dampak akhir dari program ini adalah terbentuknya organisasi yang lebih profesional, terstruktur, dan berdaya saing tinggi. Anggota organisasi menjadi lebih kompeten, aktif, serta mampu bekerja sama secara efektif dalam pencapaian tujuan bersama. Selain itu, terciptanya budaya organisasi yang positif, disiplin, dan produktif, serta keseluruhan organisasi mampu berkembang secara berkelanjutan dan mencapai hasil yang optimal. Kesimpulannya, program pembinaan organisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efektivitas pengolahan organisasi. Melalui berbagai kegiatan pembinaan, anggota memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung kinerja yang lebih baik. Program ini juga mampu mengatasi berbagai permasalahan internal seperti lemahnya koordinasi dan rendahnya partisipasi. Dengan demikian,